Milenial dengan Gen Z berbeda. Tetapi kan orang tua perlu memotivasi. Sementara jodohnya serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Khawatir apa? Khawatir anak kita pacaran bertahun-tahun tetapi tidak menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah hari Kamis. Amal diangkat ke langit itu hari Senin dan hari Kamis. Mudah-mudahan hari ini yang hadir di Masjid Darussalam Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak cucu mantu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memanggil anak-anak muda dengan kalimat syabab. Apa sabda beliau? Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Mengapa? Karena dengan menikah mampu menjaga pandangan dan mampu menjaga kemaluan atau kehormatan. Buat kita yang punya anak-anak sudah layak menikah, maka silahkan buka surat An-Nur ayat 32, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Anjuran untuk menikahkan mereka yang masih sendiri, anak, adik, kakak, teman yang masih sendiri, carikan pasangan untuk mereka. Terus kalau mereka merasa aduh uangnya nggak cukup, belum mapan, maka kata Allah apa? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Kalau kamu merasa fakir, tidak punya kemampuan, maka Allah akan mengayakanmu dengan keutamaannya, dengan rahmatnya. Dicukupkan maksudnya. Kenapa? Allah itu maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Harapan kita apa? Ketika kita tahu Allah menganjurkan kita mencari pasangan buat orang-orang yang masih sendiri. Rasulullah pun memanggil anak-anak yang masih sendiri, anak-anak muda. Harapannya apa? Kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahalanya besar jika bisa mempertemukan seseorang untuk menikah, bukan untuk pacaran. Kalau pacaran hanya menjaga jodohnya orang lain. Saya pacaran loh Bu, sekian tahun, 10 tahun. Kalau pacaran itu umumnya mendekati zina, umumnya ya. Kenapa? Karena ketika orang pacaran tatapannya itu kan cenderung hawa nafsu, sentuhannya cenderung hawa nafsu, begitu seterusnya. Berbeda kalau sudah menikah. Ketika menatap pasangan, rahmat Allah turun. Ketika menggenggam tangannya, mencium tangannya, berguguran dosa-dosa kita, pahala semuanya kalau kita tahu. Jadi ibu-ibu solehah yang hadir di sini, kalau mau nyari pahala, tatap pasangan kita di rumah. Natapnya dengan cinta.
Ketika menatap pasangan dengan cinta, turun rahmat Allah. Setiap mau pergi ambil tangannya cium. Ibu mau berangkat ngaji. Itu saat menyentuh tangan pasangan kita, suami kita, berguguran dosa-dosa kita. Pulang begitu lagi. Assalamualaikum, cium tangannya lagi. Kenapa? Surga kita itu saat menikah lebih mudah sebetulnya ketimbang kita masih sendiri, namun setannya banyak. Makanya bawaannya kalau ngeliat suami mau perang terus gitu kan, karena setannya banyak. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan anak-anak muda menikah agar mampu menjaga pandangan dan kehormatan, mudah-mudahan kita, anak-anak kita termasuk yang dimudahkan jodohnya ya, dipanjangkan jodoh kita, anak-anak kita, bukan hanya di dunia, mudah-mudahan jodoh kita sampai ke surga insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara menikah, ibu masih ingat ya, ibadah yang paling lama apa? Menikah. Sholat hanya 5 kali sehari, puasa sekali setahun, even 30 hari. Menikah ketika ijab qabul, itu langsung ibadah. Sementara bulan madu hanya 4 bulan. Madu manis, jeleknya dia cakep di mata kita 4 bulan pertama itu. Bangun tidur tetap sayang gitu ya. Bulan madu hanya 4 bulan. Setelah itu apa? Bulan bawang, pedes. Mulai ya Allah gini amat ya, netesin air mata gitu. Bulan bawang selesai, bulan cabai, gitu. Memang dia aja bisa marah, kita juga bisa marah gitu. Mulai itu Bu. Jadi ibadah itu karena kita mengorbankan perasaan kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan perhatian kita. Hidup sendiri itu memikirkan diri sendiri, gampang. Saat kita mengorbankan waktu kita untuk orang lain, itu nggak gampang. Apalagi mohon maaf yang ketika sendiri ibu terbiasa di servis, ada ART di rumah, makan tinggal makan gitu ya, baju tinggal pakai, itu akan berat ketika menikah. Dia harus mencuci pakaian suaminya, masak buat suaminya. Kalau masih sendiri gampang, telepon, nah, datang. Pakaian tinggal laundry. Tapi ketika menikah kan tergantung suami kita. Kalau dia rezekinya lapang, dia akan mempermudah hidup kita. Tapi umumnya ya, orang menikah itu kan awal masih tahapannya itu masih tahapan 0, makan sepiring berdua, bukan karena setia, nggak ada piring lagi. Kasur, gelas, semuanya serba terbatas. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kalau lagi kesel sama pasangan, ingat masa-masa itu. Biar apa? Kita tambah cinta, kita tambah sayang. Jangan melihat kekurangannya, jangan diingat kekurangannya. Kalau lagi cekcok, beda pendapat, kita bayangkan dia waktu dia ngejemput kita, waktu dia bawain barang-barang kita, hamil ditemani, ingat yang indah-indah aja. Sama ya, makanya kalau masalah rumah tangga biasanya saya ngisinya itu dengan suaminya. Jadi yang berjuang bareng-bareng. Kalau ini kan kita berjuang sendiri ya. Tapi kan sekarang ada YouTube-nya, kasih juga suami ayah kita nonton bareng-bareng yuk gitu. Padahal kita sudah tahu. Maka saat tema ini akan saya sampaikan terkait kriteria pasangan. Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah memberikan bocoran. Apa kata beliau? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Ibu cari mantu, ini sesuai dengan Rasulullah SAW, cari karena 4 hal. Apa yang pertama? 5 liha karena hartanya. Boleh, Rasulullah yang menganjurkan. Karena kita nggak bisa hidup kalau suami nggak tanggung jawab gitu. Jadi ada kalimat al-ba'ah,
Manis tata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah itu mampu fisiknya, mampu finansialnya. Maka yang pertama kata Rasulullah apa? 5 liha. Yang kedua wali jamaliha, karena parasnya, good looking. Ibu kalau anak dita'arufin, anak perempuan ya, ditanya kamu mau sama dia, dia senyum. Itu artinya mau. Itu anak zaman dulu ya begitu. Anak zaman sekarang biasanya ngomong langsung, nak kamu mau sama dia kan? Enggak gitu. Dia langsung. Kalau zaman dulu malu, jadi diamnya itu sudah menjadi jawaban bahwa dia mau. Kamu mau sama dia nak? Gitu. Sekarang jangan berharap begitu. Jarang yang begini, walaupun masih ada tapi jarang. Tunggu lisannya dia. Boleh juga bu, gitu. Atau apa gitu ya, tergantung kita komunikasinya dengan anak kita. Jadi 5 liha wali jamaliha. Yang ketiga wali nasabiha, karena nasabnya, bibit bobot bebet, nah itu nasab. Keturunan siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, kakek neneknya. Kenapa penting banget ngurusin ginian nih nasab? Karena anak-anak kita sifatnya seperti kita, atau seperti pasangan kita, atau seperti keluarga kita, atau seperti keluarga pasangan kita. Makanya nasab itu penting. Apalagi kalau misalnya mohon maaf kita pengen punya generasi yang baik, itu cari nasab itu orang baik-baik, titisan orang baik-baik, walaupun sempat melenceng dia akan balik lagi. Makanya nasab ini nggak kelihatan tapi berpengaruhnya luar biasa. Kalau harta kelihatan ya, tajir kelihatan bu, good looking kelihatan, 2 ini kelihatan. Nah yang 2 lagi nggak kelihatan. Apa yang tadi saya sebutkan? Yang ketiga nasab, yang keempat agama. Walaupun Rasulullah SAW menyampaikan 4, diikatnya dengan apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Cari yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Kalau agamanya paling bagus bagaimana? Melihat pasangannya penuh dengan kekurangan, dia bersabar. Melihat pasangannya penuh dengan kelebihan, dia bersyukur. Anak-anak itu harus dikenalkan syukur dan sabar. Karena anak-anak sekarang kalau saya survei ya, mohon maaf kalau surveinya salah. Kalau ngobrol dengan anak-anak sekarang itu hampir mereka bisa dikatakan takut menikah gitu. Kalau dulu umur 23, 24 udah gimana gitu ya. Sekarang pertanyaan mereka itu gini, Bu Fatihah, saya disuruh nikah sama orang tua. Ada sih laki-laki baik-baik, tapi saya nggak mau. Kenapa? Belum siap aja gitu. Saya tanya umurnya berapa? 27. Perempuan umur 27 belum siap. Padahal sudah ada yang meminang. Berbeda dengan zaman kita dulu, aduh 23, 24 udah gimana gitu. Sekarang 27 pun belum siap. Yang laki-laki pun sama, takut banget istrinya banyak tuntutan. Jadi dia nabung dulu terus. Eksekusi untuk menikahnya belum ada keberanian gitu. Maka disitulah peran orang tua, bagaimana agar kita mensupport anak-anak itu nikah ketika dia sudah bisa bekerja, sudah punya income. Buat laki-laki ya, dia bisa menafkahi istrinya, udah cukup gitu. Jadi kita bilang sama anak kita, nak kalau kamu sudah kerja, kamu boleh melamar Aisyah yang mana saja gitu. Kan ada Ma'isyah, urutannya masih ingat ya Bu, ijazah, sekolah atau kuliah. Terus Ma'isyah, cari penghasilan, nih buat laki-laki. Kalau udah punya penghasilan baru cari Aisyah. Aisyah dapat ijab syah gitu. Jadi nikah. Nanti kalau kamu udah bisa
memberikan nafkah kepada istrimu, silakan gitu. Tapi aku kan belum punya rumah, nah bekerja, menikah Allah kayakan. Kalau bekerja kaya baru menikah, kalau nggak kaya berarti nggak nikah kan gitu. Padahal ayat di surat An-Nur ayat 32 jelas, wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu merasa fakir nggak cukup, akan Allah kayakan. Kayakannya bagaimana? Hatinya kaya, sehingga dia pandai bersyukur. Even rezekinya standar tapi dia kaya hatinya, senang-senang aja. Dulu kita juga kan nggak punya apa-apa gitu, tapi sekarang kalau anak kita nikah belum punya apa-apa, kayaknya kita worried banget gitu. Aduh nah, jangan dulu nah, kamu belum punya ini, belum punya itu. Sehingga perempuan pun penantiannya terlalu lama. Jadi perempuan dalam penantian, laki-laki dalam ketakutan. Penantian wanita itu keraguan buat pria, maju mundur, diterima atau enggak gitu. Nah ayat ini memperkuat, tanyakan ke anak-anak kita, terutama anak laki-laki, karena biasanya anak laki-laki kan yang meminang ya. Siap nikah nggak nak? Nanti dulu gitu. Berbeda sekali anak-anak, semakin generasi sekarang itu milenial dengan Gen Z berbeda. Tetapi kan orang tua perlu memotivasi. Sementara jodohnya serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Khawatir apa? Khawatir anak kita pacaran bertahun-tahun tetapi tidak menikah. Maka dari kriteria ini kita bisa lihat 4 yang harus kita cari. Good lookingnya, hartanya, parasnya, nasabnya, dan agamanya. Diingat ya, harta dengan paras itu terlihat, tetapi hilang itu. Kecantikan hilang, ketampanan hilang, capek sedikit, banyak pikiran, punya penyakit, hilang good lookingnya. Kayaknya dulu dia cantik banget, kok pas sakit penyakitan kok jadi gitu. Dulu kayaknya dia ganteng banget, kok sekarang gitu ya. Kita kan punya teman SD, kayaknya dulu ganteng banget dia gitu. Pas kesini loh kok berubah wajahnya, hilang. Tampan cantik itu bisa hilang. Harta bisa hilang juga. Ketika nggak punya pekerjaan, di lay off, di PHK, hilang. Nggak punya pekerjaan. Tetapi nasab dan agama melekat di dalam jiwa. Dan ini yang jarang diperhatikan oleh kita. Jadi kalau kita jadi orang tua, boleh Bu. Ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana gitu ya. Harapannya apa? Harapannya cucu kita nanti gitu menjadi cucu-cucu yang kuat, sehat lahir batin. Nah, ketika kita tahu dari hadis Rasulullah SAW, maka kita bagi 2. Kriteria istri ideal dan kriteria suami ideal. Ibu mau yang mana dulu? Suami dulu apa istri dulu? Suami dulu, udah nikah mintanya suami dulu ya. Kan udah dapet. Baik, buat anak ya. Nah, berarti ibu-ibu banyak kan anaknya perempuan. Kalau mencari suami ideal, berarti suami ideal dulu gitu ya Bu. Yang pertama, taat beragama. Ini tips. Ibu kalau melihat ini suaminya baik atau enggak, sholat atau enggak, ibu suruh dia datang maghrib atau isya. Nanti suruh jadi imam. Itu nyaris anak-anak saya waktu mau nikah, besan saya pinter. Hampir semua mantunya, jadi besan saya itu punya anak perempuan semua 3. Itu hampir semuanya disuruh datangnya itu malam atau sore ya, diajak ngobrol gitu. Nanti pas maghrib suruh jadi imam gitu. Ketika jadi imam kan kelihatan tuh bacaannya, Qurannya gitu. Dia sholat atau tidak. Kalau dia nanya, Pak di sini sholat Jumatnya hari apa ya? Berarti dia nggak sholat. Udah jelas sholat Jumat, dia pakai nanya lagi, di sini sholat Jumatnya hari apa ya? Berarti dia
nggak sholat tuh. Atau misalnya alhamdulillah anak saya hafal 30 juz. Terus dia komentar, kenapa nggak dilanjutkan juz 31, 32? Berarti dia nggak baca Quran gitu. Kan juz cuma hanya batasnya 30. Kalau dia terlalu semangat, kenapa nggak dilanjutkan hafalannya juz 31, 32? Berarti dia nggak pernah lihat Quran. Dari omongan-omongan yang obrolan-obrolan kecil tadi bisa kelihatan dia sholat atau tidak. Bahkan orang-orang dulu ditanya tinggal di mana, misalnya di tempat ini gitu ya, lokasinya di sini. Oh di situ masjid apa ya yang paling dekat? Dihafal. Masjid ini nih yang paling dekat. Oh itu ya misalnya Darussalam gitu ya. Imamnya dia tanya itu, imamnya di sana siapa? Ada ustadz ini, ada ustadz. Oh berarti memang dia sholat gitu. Kenapa? Karena orang-orang dulu ngecek mantu itu dia ngirim orang-orang kepercayaan. Kenapa? Dia tidak ingin menyerahkan anaknya ke orang yang salah. Kalau sudah ada ikhtiarnya kan sudah. Jadi kalau cuma ketemu di salah satu tempat terus nikah, nanti dulu cek dulu keluarganya, nasabnya bagaimana. Maka yang pertama apa? Agamanya bagus. Itu nomor satu, agama. Dan pesan Rasulullah kan itu, fadfar bidati din taribat yadak. Berarti suami idealnya bagaimana? Yang taat beragama, syukur-syukur hafalan Qur'annya banyak. Ibu PR kita nih Bu, kalau kita punya anak laki-laki, hafalan anak laki-laki kita harus banyak. Jangan pas jadi imam qul ya qul huwallah, bertahun-tahun qul ya qul huwallah terus. Suruh tambah hafalan. Nah, sholat jamaah yuk gitu. Ibu pengen sholat jamaah, kira-kira surat yang agak panjang bisa nggak? Oh bisa. Ibu mau yang An-Naba apa Al-Baqarah? Nah lo Al-Baqarah belakangnya saja gitu ya. Jadi berarti karena kalau kita pengen dapat mantu baik, anak kita harus baik dulu kan gitu. Kan orang baik ketemu dengan orang baik, orang tidak baik ketemu dengan orang yang tidak baik. Karena kita pengen punya mantu baik gitu, pengen anak-anak kita baik dulu. Sama halnya misalnya kita pengen punya mantu laki-laki tadi taat beragama, anak-anak kita bentuk menjadi anak-anak yang taat beragama juga, biar ketemu gitu maksudnya. Itu yang pertama ya. Jadi kriteria calon suami ideal itu yang pertama taat beragama. Yang kedua apa? Yang kedua good looking tadi, dilihatnya enak. Kalau ketemu ta'aruf terus anak kita gitu, hatinya itu deg-degan, ada chemistry. Kita tanya, gimana nak? Kamu suka sama dia? Gitu. Itu lanjutkan. Tapi kalau gimana? Zong banget dia, ngelihatnya juga nggak ada chemistry. Jangan dipaksakan. Ada rasa, intinya ada rasa. Ibu rasa itu macam-macam. Ada seneng, ada haru, terharu ya, salut gitu. Ada kasihan, ada kasihan tuh rasa ya Bu. Mau nak sama dia? Ya nggak apa-apa, kasihan. Badannya kurus banget, nggak ada yang ngasih makan. Ada rasa berarti Bu. Nggak ada yang ngurusin. Mungkin kalau nikah sama saya urusin. Nanti saya permak pakai semen, pakai pasir, biar badannya gitu. Dan kenyataannya laki-laki memang kalau sebelum menikah itu cupu. Culun punya ya Bu, cangkring gitu. Pas nikah, gagah. Kita dibuat cemburu. Kok dulu dia biasa-biasa aja, pas nikah itu Bu, dia punya badan bagus gitu kalau laki-laki itu. Artinya apa? Ya kalau cupu-cupu dikit ya memang begitu. Nanti setelah menikah Allah kasih ada sakinah, ada kebahagiaan, dia badannya, kecuali kalau memang bawaannya memang kurus ya Bu, walaupun dipermak apa-apa ya memang udah gitu, disyukuri aja gitu. Jangan sampai nanti, maaf ya Bu, kalau dia nggak ada rasa, ditatapnya ndak nyaman gitu, khawatir dia nanti mencari pelarian. Walaupun cinta itu relatif, nggak semuanya orang senang yang hidungnya takabur, enggak Bu. Ada yang tawadu, justru lakunya cepet gitu. Ketika ibunya nanya,
Itu calon suami Muna, hidungnya tawaduk banget, justru hidungnya yang nggak bisa saya lupain gitu Bu. Biarkan saja gitu, berarti memang jodohnya dia itu. Relatif Ibu, good looking itu relatif, nggak yang harus six-pack bodinya gitu ya, enggak, relatif gitu. Ada ini Masya Allah, seorang laki-laki badannya besar, gemuk gitu Bu, datang, itu ibunya takut banget, ini anaknya kayaknya nggak tertarik, kamu mau nak? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, gagah di mata dia gitu, di mata orang lain tuh gede gitu. Itulah yang disebut dengan jodoh relatif Ibu. Orang itu melihat dengan kacamatanya dia, tapi gitu ya, kita cuma penonton, kok mau. Itulah Allah kasih cinta itu, chemistry-nya dapet. Kalau nggak ada chemistry nggak usah dilanjutkan, apalagi kalau ragu, aku kok ragu sama dia ya, jangan dilanjutkan sampai dia mendapatkan keyakinan, ketenangan. Itu yang kedua, good looking. Yang ketiga apa? Bertanggung jawab. Karena ada kalimat al-ba'ah, kerja di mana nak gitu. Oh saya kerja di sini memang belum banyak, tapi insya Allah cukup untuk kami berdua. Dia tanggung jawab. Tajir itu belakangan, Allah kasih. Ada 3 perempuan akrab banget. Yang satu pengen banget punya suami kaya, yang satu pengen banget punya suami ganteng, yang satu agamanya aja gitu. Masya Allah Ibu, ternyata diuji Bu, yang pengen kaya diuji lewat hartanya, yang tampan diuji karena dia merasa tampan, dia suka nongkrong gitu, cewek-cewek cakep digodain karena dia merasa tampan. Yang agamanya paling bagus, ternyata dia yang paling bisa membahagiakan istrinya, Masya Allah. Jadi wajar kalau misalnya kita mencari yang good looking ya Bu, tadi kan relatif gitu. Biar apa? Biar enak aja gitu. Kan nggak enak juga Bu kalau misalnya nggak good looking atau dia nggak tertarik, terus nikah, setiap, mohon maaf ya Bu, setiap melakukan hubungan intim yang dibayangkan orang lain kan berdosa. Jadi pertanyaan anak-anak sekarang Bu, bapak-bapak, anak-anak sekarang kan begitu. Bu Fatia, boleh nggak saya berhubungan dengan istri saya, tapi yang saya bayangkan selebriti? Saya bilang nggak boleh Pak. Kan itu zina pikiran gitu. Tapi kalau kita senang cinta sama pasangan kita, kan kita melakukannya suka, seneng gitu, karena ibadah kan gitu. Maka yang ketiga, bertanggung jawab. Apa yang keempat? Yang keempat, pengertian. Pengertian, dia paham betul memperlakukan kita. Aisyah radhiyallahu anha itu dulu pernah, karena usianya masih muda, pengen melihat orang main rebana. Terus sama Rasulullah diantar Bu, nanti Aisyah di belakang Rasulullah SAW gitu. Kalau di antara kita usianya lebih tua dari suami, maka jadilah Khadijah radhiyallahu anha, dewasa. Jika usia kita lebih muda dari pasangan kita, jadilah Aisyah. Aisyah itu energik, menyenangkan, dilihatnya tuh nyenengin, otaknya cerdas. Kadang-kadang kita nggak jelas ngikutin Khadijah enggak, ngikutin Aisyah enggak. Pilih. Kadang-kadang ada waktunya jadi Khadijah nih, gitu Bu. Suami lagi ngeluh, lagi cerita, kita dengarkan, kita kasih solusi. Kadang-kadang kita jadi Aisyah, yang energik, yang pinter ngasih ide. Itu kadang-kadang gitu. Dan suami itu seneng gitu. Ini bijaksana enggak gitu ya, lincah enggak, lemot iya. Dia ngeliat kita apanya nanti. Tapi kalau gini aja Mas, gini, pinter juga ya istriku kan gitu. Atau misalnya suami lagi capek, oke, aku yang handle, gantian kan, energiknya ada. Suatu saat kita perlu ngasih ide, dengerin, kan dewasanya ada gitu. Kalau ini nggak semuanya gitu, capek kan suami kita, dia liatin kita, kenapa Mas? Aku lagi perhatikan kelebihan kamu apa ya? Kan kasihan juga.
Nah, anak kita itu kalau pengen dapatkan, ini kriteria suami ideal nih buat anak kita. Pengen dapat suami yang kayak gini nih gitu. Nanti kita penuhi juga di anak-anak perempuan kita. Kalau kita punya anak laki-laki, kira-kira begini enggak kan gitu ya Bu? Karena kita sedang menjalankan misi ibadah sunnah Rasulullah SAW, bagaimana anak-anak kita ketika menikah itu pasangannya seneng walaupun nggak sempurna Ibu. Nggak ada rumah tangga yang sempurna, karena ketika kita dipertemukan oleh Allah untuk saling menyempurnakan. Jadi sampaikan ke anak-anak kita juga kalau nanti pasangannya begini agar dia nggak kaget. Nah, ternyata suami ideal itu diantaranya itu nggak keras dan nggak pelit Bu. Pernah seorang wanita bernama Fatimah, seorang sahabiah bernama Fatimah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus curhat ya Bu, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Muawiyah dan Abu Jaham datang meminta kepadaku, siapakah di antara dua ini gitu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan Muawiyah, dia miskin gitu. Dan jangan juga Abu Jaham, dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari tangannya. Maksudnya kasar, khawatir KDRT. Jadi untuk menjelaskan siapa dia itu nggak termasuk ghibah. Artinya apa? Ghibah yang dibolehkan adalah ketika niatnya menyelamatkan seseorang. Jadi wajar-wajar saja misalnya, mah aku kenalan sama A sama B, kira-kira yang mana? Cari informasi tentang A dengan B. Sholat istikharah, nanti dapat informasi nih A begini, B begini, boleh Bu. Atau kita melihat teman kita, aduh kesian juga nih calon mantunya begini gitu ya. Karena pernah Bu saya kondangan ke salah satu tetangga atau dekat ya, dekat rumah. Pulang kondangan, teman saya bilang gini, Bu, sebetulnya saya ngelihat menantunya ini di jalan dengan perempuan lain. Saya bilang, kenapa nggak disampaikan ke ibunya ya gitu, ke mertuanya? Saya takut ghibah gitu alasannya. Tapi kan untuk menyelamatkan putrinya ibu ini kan kita harus sampaikan. Ceritalah dia, sebetulnya mantunya ini udah punya istri gitu. Tapi ibu ini nggak tahu kalau menantunya sudah menikah. Nggak lama betul Bu, jelang beberapa hari atau beberapa minggu datang istri pertamanya sama anak-anaknya. Kan jadi cerai Bu. Padahal kalau dia bilang, Bu, calon mantu ibu udah nikah, gitu kan, udah punya anak, ibu tolong kirim seseorang untuk memastikan, khawatir ibu nggak percaya dengan saya. Lebih bijak kan begitu. Ini dia bilang apa? Karena takut ghibah. Tidak, untuk menyelamatkan seseorang itu boleh, selama tidak berlebihan ya Bu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita, menyampaikan informasi bahwa jangan sama Abu Sufyan. Kenapa? Miskin. Kalau terlalu miskin khawatir istrinya nggak kuat. Kita kan pengen membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga itu kan ada yang dimakan, ada yang dilihat, ada yang dipegang gitu kan Bu. Sekarang kalau makan nggak ada makanan, yang dilihat juga nggak ada, yang dipegang juga nggak ada. Kasihan nanti istrinya sama anak-anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngegosok air mata. Gimana baiti jannati, bagaimana rumahku surgaku kalau dia nggak bahagia di rumah itu gitu. Walaupun baiti jannati itu rumahku surgaku, di dalam rumah itu ada aktivitas surgawi, menyenangkan keluarga kan ibadah. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak atau orang-orang yang kita sayang itu menikah dengan orang yang kurang tepat. Nanti ibu perhatikan, melepas anak itu ada rasa takut sebetulnya. Takut dia bukan orang yang tepat, takut anak kita nggak bahagia bersama dia gitu. Makanya kita bilang sama anak-anak kita, nak, kalau kamu sedang marah, diam lebih baik. Boleh jadi dia di keluarganya disayang, diperhatikan. Ketika menikah ternyata itu nggak dia dapatkan dari pasangannya. Itu kan yang bikin kadang-kadang ada ilfil ya Bu, ada keretakan, ada gap gitu. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan
dua kriteria itu jangan, itu karena agar rumah tangga itu sakinah, agar istri bahagia gitu. Kecuali yang sudah saya sampaikan sebulan yang lalu, istrinya redho, ayah nggak punya kerjaan apa-apa, nggak apa-apa, aku insya Allah ada income kok 3 digit misalnya, kamu di rumah aja nggak apa-apa. Berarti kan istrinya tahu itu nggak ada masalah. Tapi yang kalau yang istrinya nggak tahu, tiba-tiba kok nikah gini-gini amat ya gitu, apalagi kalau temperamental, kasar, KDRT. Jadi ibu-ibu solehah, jika ada putri-putri kita belum menikah, jangan memaksakan juga, khawatir kita memberikan pasangan yang kurang tepat. Ada jamaah datang ke rumah karena mau jemput ya Bu, mau jemput saya di salah satu acara. Dia bilang apa, Bu Fatihah bener, kalau kita belum menikah, karena memang Allah lebih tahu, kita cocoknya diuji di pintu kesendirian gitu. Ternyata menikah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ujiannya lebih berat Bu daripada ketika saya sendiri. Bener kalau ibu bilang dulu begini-begini. Terus kata temennya, ya bener lah, orang ibu udah pengalaman gitu ya. Kalau masih sendiri kan pengennya, aduh kapan nak kamu nikah, kapan gitu ya Bu ya. Kita orang tua kan kapan. Allah sedang merancang yang terindah buat anak-anak kita. Cuma kita yang galau, ya Allah udah bulan segini, tahun segini, ini siapa nanti yang melamar dia gitu-gitu Bu. Padahal boleh jadi dia memang lebih cocok diuji dengan kesendiriannya ketimbang dia diuji lewat rumah tangganya. Kalau diuji dengan kesendirian cuma tembok lagi gitu kan Bu, nanti atap lagi, tapi kan dia bisa kemana-mana sendirian. Kalau diuji lewat rumah tangga, boleh jadi dia nggak kuat, suaminya jobless, nggak punya pekerjaan, atau KDRT, atau penyakitan, malam pertama baru keramas bengek, ngiku-ngiku, boleh jadi dia nggak kuat. Makanya kata Allah, nanti aku rancang yang terindah buat kamu gitu. Sabar saja, kenapa? Kan rezeki itu urusan Allah, pasangan itu adalah rezeki. Jadi ibu-ibu solehah, kalau kita punya mantu, itulah rezeki anak kita, nggak perlu dibeda-bedakan gitu. Karena memang rezeki anak-anak kita kan berbeda-beda. Ada yang dapatnya begini, ada yang dapatnya begitu. Yakinkan diri itu rezeki dia. Oh dia dapat rezeki ini, yang ini begini. Tapi masing-masing pasti punya kelebihan, pasti itu. Dan kelebihan itu menutupi kekurangan anak-anak kita. Jadi yang kriteria yang ketiga ya Bu ya, tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, keempat ya, pengertian. Yang selanjutnya adalah sekufu. Apa sih sekufu? Sekufu itu selevel. Dalam urusan apa? Nah ini ibu kalau cari mantu laki-laki, sekufu itu selevel, walaupun ayat dan hadisnya tidak ada, tetapi ulama berpendapat ini penting. Yang pertama sekufu agamanya. Kalau mantu kita nggak ngerti agama, anak kita capek nanti. Syahadat nggak tahu, sholat nggak tahu, capek itu Bu. Sementara dia pengen punya suami yang jadi imam kan gitu. Maka sekufu agama itu pertama. Yang kedua, hartanya sekufu. Ibu pernah dengar nggak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya anak bernama Zaid? Dulu disebutnya Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat Ibtalut Tabani, dilarang gitu ya mengadopsi anak dan menisbatkan kepada ayah angkat, maka Zaid bin Harithah. Nah Zaid bin Harithah ini nikah dengan seorang wanita sahabiah bernama Zainab binti Jahsy. Zainab ini cantik Ibu, cantik, darah biru, kaya pula. Ketika disandingkan dengan Zaid tidak sekufu. Makanya Zaid lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab galak gitu. Kan kalau orang nggak sekufu kan Bu,
gimana? Ini darah biru kaya cantik, yang ini jadi galak lah gitu. Kata Rasul sabar, sabar gitu ya. Nanti ngadu lagi, sabar. Sampai akhirnya nggak bertahan Bu, pisah juga, cerai. Nah, karena instruksinya dari Allah ya Bu, dan kisahnya ada di surat Al-Ahzab semua itu. Akhirnya apa Bu? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab. Makanya Zainab itu jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setelah menikah dengan Zaid. Kenapa? Untuk mengangkat derajat Zainab binti Jahash. Nah, kok cerai? Karena tidak sekufu. Kalau kita lihat di lapangan, ini kok kayak mendominasi gitu. Itu biasanya nggak sekufu tuh Bu. Yang contoh ya Bu ya, kan masalah harta. Ada jamaah saya juga curhat, suaminya tajir melintir, dianya enggak. Setiap datang itu mertuanya bilang, baju kamu tuh kayak lap aja gitu. Padahal menurut dia udah bagus banget bajunya. Tapi dibilang ke anaknya, itu istri kamu pakai baju kayak kain pel gitu. Kenapa? Kan gak sekufu Bu. Di mata yang ini nih udah mahal banget Bu, saya pakai baju gitu. Tapi buat mertuanya kain lap kok dipakai gitu. Jadi nggak nyaman kan Bu, hati nggak tenang, sakinah nggak dia dapatkan. Banyak kisah-kisah seputar rumah tangga yang tidak sekufu atau physically. Jadi agama yang harus kufu ya Bu, harta, paras. Jadi ada suami tampan, istrinya biasa-biasa saja. Orang mengira istrinya ini adalah ART-nya. Kan gak enak Bu. Jadi setiap kemana-mana istrinya tuh minder gitu. Karena punya suami ganteng, dimate lah. Takwa, tampan, tajir, terdidik, tegap gitu. Tinggi pula. Sementara istrinya enggak saya sebutkan lah ya. Jadi lebih berumur lah gitu. Itu kata teman-teman apa? Ini kurang sekufu. Kan yang perempuan yang nggak enak kan Bu. Kalau dibilang ART, itu ART-nya ketinggalan tuh gitu. Sedih banget kan Bu gitu. Tapi karena yang laki-lakinya memang sudah pilihan dia, konsekuensi diterima, oh, istri saya, dia bangga bawa gitu. Jadi kadang-kadang kan kacamata manusia demikian ya Bu ya. Nah, sekufu apanya lagi? Status sosial, kehormatannya gitu. Yang ini posisinya sebagai apa, status sosialnya tinggi gitu. Diimbangi tuh Bu, itu biar nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau nggak sekufu agak-agak perang dikit lah gitu. Kan gimana Bu, komunikasi nggak nyambung, nanti penampilan nggak nyambung, perilaku nggak nyambung gitu. Termasuk kehormatan di situ tidak cacat perilaku ya Bu. Kalau ini solehah banget misalnya, terus yang laki-lakinya terlibat judi, minum, perempuan, kan nggak sekufu. Biasanya nggak lama tuh seperti itu gitu. Maka perlu sekufu terkait kriteria suami ideal. Ibu tadi yang surat Al-Ahzab ya Bu, sekedar surat 33, sekedar mau lihat ya Bu ya, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab. Surat 33 ayat 36 dan 37, boleh Neng tolong dibacakan. Ada speakernya, udah ada yang bacakan. Oh, udah ketemu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,
Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. 37-nya. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, ini ceritanya itu, Bu. Jadi tidak pantas untuk seorang mukmin atau mukminah kalau sudah ditetapkan sama Allah dan Rasul itu milih gitu. Kan Zainab pengennya milihnya nggak mau gitu. Nah, turun ayat ini. Karena Zainab nggak ada pilihan kecuali taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi level yang mendekati Allah dan Rasul tuh, Bu, itu setiap kasus turun ayat gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang kalau kita baca sendiri suka nggak paham. Kita harus tahu kronologisnya, asbabun nuzulnya. Ini ternyata kisah Zainab yang dilamar, dipinang oleh Rasulullah SAW, tapi untuk Zaid itu pertama, dan gak ada pilihan kecuali menikah dengan Zaid. Tetapi ketika Zaid sering curhat tentang perilaku Zainab, apa pesan Rasulullah? Amsik alaika zaujak, pertahankan gitu, pertahankan istrimu, pertahankan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya cerai, pisah. Nah, ayat ini dalil bahwa Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Jadi di sini ayatnya gini, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Ini kisah Zainab, Bu. Makanya kisahnya ada di dalam Al-Quran, yang menikahkan Allah langsung, Bu. Jadi untuk Rasulullah SAW agar bisa menikah dengan mantu anak angkat. Waktu itu khawatir, ntar apa kata orang, masa menikahi mantu anak angkat? Loh, kan anak angkat gak ada hubungan darah, gitu ya, Bu. Anak angkat gak ada hubungan darah, jadi ya boleh-boleh saja menikahi mantu anak angkat gitu. Ini terkait dengan kisah Zainab dan Zaid. Jadi intinya apa? Sekufu, cari suami yang sekufu dengan calon istrinya, begitu. Itu yang pertama. Cukup nggak ya? Terakhir, ini bagaimana kriteria istri ideal. Kalau tadi kan suami ya, Bu. Ibu masih ingat apa saja? Taat beragama, good looking, bertanggung jawab, pengertian, sekufu. Walaupun banyak, tetapi biar gampang 5 ini. Terus kriteria istri ideal bagaimana? Kira-kira kita udah jadi istri ideal belum ya? Yang pertama sama Ibu, taat beragama. Kenapa? Nanti kalau perempuan taat beragama itu ngedidik anak-anak itu gampang, Bu. Karena kan ibu itu lebih sering di rumah. Kalau ayah kan mencari nafkah. Kalau anak-anak itu apa? Kalau dia geleng-geleng kita bilang la ilaha illallah. Nanti dia gini, la ilaha illallah. Coba kalau kita mengarahkan musik ding 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 ding, dengan anak kita gini-gini, Bu. Allah, la ilaha illallah. Dia gelengnya itu sesuai dengan kita kan. Dia kan la ilaha illallah gitu. Itu penting kalau istri itu ngerti agama. Sama halnya anak kecil kalau lagi senang kan dia tepuk tangan gini. Kita arahkan tepuk tangannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua itu isinya zikir. Kalau kita kan pok ame ame belalang kupu kupu kan gitu. Beda. Terus nanti misalnya anak makan berantakan, makan pakai tangan kiri.
Kan kita bisa arahkan dengan sunnah, dengan hadis. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah, kesimpan Rasulullahnya. Jangan sampai anak kita nanti nanya, mama Rasulullah sama Superman hebatan mana? Capek kita. Jadi berarti anak perempuan kita udah ada tubuh bekal-bekal dikit-dikit gitu. Kenapa? Kalau taat beragama itu kan lisannya benar-benar mempengaruhi anak cucu kita. Berarti kan nantinya kita kan pengen punya cucu yang Masya Allah gitu kan Bu, ke masjid, bisa baca Quran, dia akan teliti ngajarin anaknya Iqra gitu. Makanya PR juga buat kita ya Bu, kalau anak perempuan kita pengen dapet yang agamanya bagus, anak kita yang perempuan juga harus bagus biar dapat suami yang bagus juga. Yang kedua sama Bu, good looking juga, dilihatnya enak, manis lah. Ibu-ibu nih good looking, Masya Allah ya, dilihatnya tuh nggak bosenin. Good looking itu Bu pengaruh sama ibadah sebetulnya. Kita misalnya melihat orang cantik banget tapi dia punya hati busuk, lihat sekali cukup kan Bu? Nggak tertarik, dia punya hati jelek banget gitu Bu. Tapi kalau hatinya bagus, ibadahnya bagus, kepancar Bu yang namanya inner beauty. Jadi inner beauty-nya itu terpancar gitu. Ibu tuh Masya Allah, inner beauty-nya kelihatan, sabarnya kelihatan. Di sini Bu ya, di sini. Di rumah saya nggak tahu ibu sabarnya seperti apa, saya nggak tahu. Kalau di sini tuh ibu sabar gitu, diam, nyatet, sabar banget gitu. Walaupun gonta-ganti kaki berapa kali saya perhatikan ya tetap ada gitu. Tapi kan minimal sabar. Ibu kalau nggak sabar, ibu udah pada keluar kan, capek ngaji, lama banget nggak selesai-selesai kan gitu. Tapi ibu kan masih bertahan. Itu ciri-ciri orang sabar tuh bertahan. Di pengajian bertahan, di rumah tangga juga bertahan. Kecuali kepepet. Maksudnya kepepet udah ngancam nyawanya dia, udah banyak kezaliman kan Allah memberikan pilihan kan Bu gitu. Jadi memang harus ada unsur agamanya, good lookingnya. Tapi tadi ya Bu, good looking itu inner beauty yang bisa terpancar lewat hati yang baik, ibadah yang bagus. Sholat 5 waktu, makanya ada surat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Dari mana cahaya itu? Ketika kita mengingat Allah, itu ada cahaya Ibu. Ketika kita mendirikan sholat, ketika kita zikir, ketika kita itu bercahaya terus gitu Bu. Makanya ayatnya cahaya di atas cahaya. Orang yang sedang sama dosa, kegelapan di atas kegelapan begitu. Ini inner beauty ya Bu, good looking ini. Yang kedua apa? Yang kedua selain good look, ketiga, sorry. Berarti Ibu fokus ya, alhamdulillah. Yang ketiga itu lembut dan penyayang. Kenapa? Karena nanti dia hamil. Kalau hamil kan dielus-elus gitu kan Bu. Coba kalau dia kasar. Tapi kalau dia lembut ngasihnya, naroknya itu pengaruh banget Bu. Enggak kan enggak gitu. Makanya dianjurkan mencari istri yang lembut, penyayang. Apalagi tadi Bu udah good looking, udah cakep gitu, terus penyayang, itu nyaman banget hati suami di rumah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya parasnya udah nggak enak dilihat, perilakunya juga nggak lihat, terus suami mau ngeliat apanya kan? Sementara ujian laki-laki itu di mata Bu. Ujian laki-laki di mata. Ujian perempuan di laki-laki tuh nggak boleh ngeliat yang bening-bening Bu, yang putih bening gitu. Makanya Ibu kalau ke mall coba deh, laki-laki jarang yang ikut belanja sama kita keliling kan Bu. Ayah duduk aja. Kenapa? Buat ayah yang lalu lalang itu yang menyenangkan gitu. Dia capek Bu, kita ngobrak-ngabrik barang-barang kan Bu. Ujian kita di situ. Kalau kita lagi susah hidup kita, tiba-tiba ada laki-laki menservis istrinya, mama mau belanja, nih pakai kartu papa gitu, ambil yang mama mau.
Kita langsung komentar kan Bu, ya Allah enak banget gitu kan Bu. Biasa-biasa aja ya cakepan kita, itu lisan tuh Bu. Makanya ujian perempuan di lisan, di mulut, laki-laki di mata. Terus bagaimana biar suami kita seneng, matanya harus dijaga, perutnya harus dijaga. Kenyang lisannya, matanya, kenyang perutnya insya Allah. Karena ujiannya di lisan, biar nggak banyak ngomong, senengin aja makanannya, biar berhenti ngunyah aja ngunyah. Kan perempuan begitu. Perempuan itu kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel, udah iseng dia ngemil gitu kan Bu. Nanti capek, ayah kemana kayak cuci mata aja ke mall, walaupun nggak belanja Bu, cuma cuci mata udah seneng dia. Rendeng aja digandeng sama suaminya. Kenapa? Biar matanya nggak ke barang-barang tadi. Dituntut, tarik lagi, mau mampir tarik lagi gitu aja Bu. Udah seneng gitu. Paling kalau capek dia ngomel, udah gitu aja. Kenali aja lah gitu ya. Nah ini penting buat kita punya sifat lembut gitu. Kemudian apalagi di sini kriteria istri yang baik itu subur Ibu. Walud. Walud itu subur. Mohon maaf ya Bu, ini memang hadisnya demikian. Kalau melihat kesuburan bagaimana, tanya keluarganya, punya adik berapa, kakak berapa gitu. Keluarga ayah anaknya berapa, keluarga ibu gitu, ngetesnya gitu. Atau lihat di tangan. Ada yang berpendapat kenapa wajah dengan telapak tangan itu boleh dilihat waktu ta'aruf ya Bu, karena di tangan itu menunjukkan kesuburan seseorang. Ada yang di kuku putih-putih itu katanya subur, wallahu alam ya Bu. Ada yang dilihat kalau di punggung tangan ada dagingnya berarti dia subur. Kan macam-macam Bu. Namanya juga pendapat ya Bu ya. Ya pendapat kita sampaikan semua kan pendapat gitu. Ada yang lewat jari, kalau jarinya pangkalnya besar, ujungnya kecil tuh racut, nggak bisa ngapa-ngapain tuh Bu. Dia pedi-medi mulu Bu dia Bu. Tapi kalau pangkalnya sama ujungnya sama-sama besar, dia kuat kerja keras Bu. Ngosrek kamar mandi, nyuci piring dia kuat. Terus kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar apa itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu kenapa pada ngeliatin tangan? Kan udah punya anak semuanya. Ini mantu Bu, mantu. Yang dilihat tuh mantu. Kenapa ibu pada ngeliatin tangannya semua? Lupa ya Bu ya, kalau kita udah punya suami ya Bu. Jadi itu diantaranya itu demikian. Pendapat-pendapat itu kan boleh jadi bahan pertimbangan ya Bu ya. Namanya juga kita kan mau cari calon menantu. Jadi pendapat-pendapat itu boleh dipertimbangkan. Ada juga Bu yang kriteria selanjutnya ini mohon maaf ya Bu, dianjurkan gadis. Kenapa? Kalau gadis itu culun kan Bu, cupu, dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi saya menyampaikannya di sini agak sungkan ya Bu, cuma sampaikan hadis tentang Jabir menikahi jamu, janda muda. Pilihlah ibu, boleh jamu, boleh jahe, janda hebring boleh gitu ya. Tergantunglah ibu mau nyingkat apa gitu. Ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jabir, kamu nikah dengan siapa? Disebutkan bahwa seorang jamu tadi ya Bu. Apa kata Rasulullah? Kenapa enggak seorang gadis gitu? Karena kalau gadis engkau bermain dengannya dan dia bermain denganmu. Maksudnya sama-sama culun gitu Bu. Ini gimana, malam pertama ngapain gitu ya Bu ya. Detailnya saya nggak sampaikan di sini ya Bu, mohon maaf. Tapi itu hadis ya Bu. Bayangkan agama kita sampai detail Bu, menyampaikan ini semua agar rumah tangga itu utuh, sakinah, ada mawadah. Bukan kok masalah begitu dibahas. Justru sempurnanya agama kita itu
Sampai pernikahan dibahas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oh, agama kita tuh sempurna banget membahas ini semua. Hubungan inti, menikah, warisan, bagaimana perilaku kita dengan anak, dengan pasangan, dibahas semuanya Ibu, Masya Allah. Jadi itu pendapat ulama bahwa dianjurkan yang masih gadis. Kalau sama-sama nggak tahu kan beda ya Bu. Nyarinya bareng-bareng gitu maksudnya. Nyari rumah gitu. Bareng-bareng gitu. Nyari kasur bareng-bareng gitu kan Bu. Sama-sama nggak tahu. Tapi kalau udah tahu kan nggak lucu gitu. Salah satunya udah tahu udah nggak lucu sebenarnya. Ya itu cuma anjuran saja. Even ada yang jamu atau jahe lebih baik kan nggak tahu. Cuma anjuran Rasulullah yang masih sendiri. Alhamdulillah nggak terasa Bu 10:30. Saya rasa cukup sekian. Jadi kriterianya sudah kita tahu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Ini kalau Ibu nggak bosan membahas ini. Tapi kalau bosan, Bu ganti dong Bu, jangan membahas mantu-mantu mulu sama anak gitu ya. Gak apa-apa, nanti disampaikan sama panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.